Tidak semua cahaya bersinar untuk terlihat. Ada cahaya yang hadir hanya untuk membangunkan kesadaran jiwa. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang merasa seolah sedang berjalan sendirian di jalur yang tidak banyak dipilih orang. Bukan karena jalan itu gelap, melainkan karena terlalu sunyi. Bukan pula karena tak ada arah, melainkan karena arahnya tidak ditunjukkan dengan kata-kata. Jika saat ini hatimu terasa hening namun penuh, jika ada getaran lembut yang sulit kau jelaskan tapi terus memanggilmu untuk menoleh ke dalam, mungkin inilah saatnya kamu berhenti sejenak dan mendengarkan suara yang selama ini kau abaikan. Narasi ini bukan untuk menggurui. Ia hadir seperti bisikan pelan di sela napasmu, seperti angin pagi yang menyentuh dedaunan tanpa ingin mengubah bentuknya. Ia tidak datang membawa jawaban, melainkan mengajakmu duduk diam bersama pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kau simpan rapi di ruang terdalam batinmu. Pertanyaan tentang mengapa sejak dulu kamu merasa berbeda. Tentang mengapa keramaian sering terasa melelahkan, sementara kesunyian justru seperti rumah. Tentang mengapa ada jarak tak kasat mata antara dirimu dan banyak orang, meski secara lahiriah kamu tampak sama. Sejak awal perjalanan hidupmu, barangkali kamu sudah merasakan bahwa dunia tidak selalu berbicara dengan bahasa yang mudah. Ada hal-hal yang harus dirasakan, bukan dipahami. Ada pesan-pesan yang tidak pernah ditulis, namun berulang kali kau temukan dalam pengalaman yang nyaris serupa. Kehilangan yang datang tanpa peringatan. Perpisahan yang terasa terlalu dalam. Kecewa yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan kepada siapapun. Namun anehnya, di balik semua itu, ada keteguhan yang tidak runtuh. Ada kesadaran yang perlahan tumbuh, seperti akar pohon tua yang semakin dalam mencengkeram tanah. Kamu mungkin pernah bertanya dalam diam, mengapa perasaanmu begitu peka? Mengapa kata-kata orang lain bisa begitu mudah menyentuh atau melukai? Mengapa perubahan kecil dalam suasana sering terasa besar di hatimu? Semua itu bukan kelemahan. Ia adalah bentuk kepekaan yang lahir dari kedalaman jiwa. Kepekaan yang membuatmu mampu menangkap getaran yang luput dari perhatian banyak orang. Seperti telinga batin yang selalu terbuka, mendengar hal-hal yang tidak diucapkan. Dalam perjalanan ini, kamu belajar bahwa tidak semua orang nyaman berada dekat denganmu. Ada yang awalnya tertarik, lalu menjauh tanpa penjelasan. Ada yang merasa tenang, ada pula yang merasa terancam tanpa tahu alasannya. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu atas hal itu. Tidak semua jiwa siap bercermin. Tidak semua hati berani menatap bayangannya sendiri. Kehadiranmu, dengan segala keheningan dan kedalamanmu, seringkali menjadi cermin yang terlalu jujur. Barangkali kamu sering menahan diri untuk tidak terlalu banyak bicara tentang apa yang kamu rasakan. Bukan karena tidak mampu merangkai kata, melainkan karena kamu tahu, tidak semua telinga siap mendengar. Ada pengalaman-pengalaman batin yang jika dipaksakan untuk diceritakan, justru kehilangan maknanya. Maka kamu memilih menyimpannya, membiarkannya matang di dalam, sambil perlahan memahaminya dengan caramu sendiri. Dalam sunyi itulah kamu belajar mengenal dirimu. Kamu mulai menyadari bahwa ada kekuatan dalam diam. Bahwa tidak semua perjuangan harus terlihat. Bahwa kedalaman tidak selalu berisik. Kamu belajar untuk duduk bersama rasa tidak nyaman, tidak langsung melarikan diri darinya. Kamu mengizinkan dirimu merasakan sedih tanpa terburu-buru mencari penghiburan palsu. Kamu mengizinkan dirimu lelah tanpa merasa bersalah. Dari sanalah keteguhanmu tumbuh, bukan sebagai benteng keras, tetapi sebagai kelenturan yang tidak mudah patah. Ada warisan tak kasat mata yang mengalir dalam batinmu. Ia tidak datang dari buku atau pengajaran formal, melainkan dari ingatan jiwa yang lebih tua dari usiamu. Ingatan tentang kebijaksanaan yang sederhana, tentang keselarasan dengan alam, tentang menghormati yang tak terlihat sama seperti yang terlihat. Mungkin itulah sebabnya kamu mudah merasa terhubung dengan tanah, dengan angin, dengan hujan, dengan senyap malam. Ada rasa akrab yang sulit dijelaskan, seolah semua itu bukan sesuatu yang asing. Kamu juga belajar bahwa jalan ini bukan jalan untuk dipamerkan. Tidak ada tepuk tangan yang menunggumu di ujungnya. Tidak ada pengakuan yang otomatis datang. Bahkan seringkali, yang ada justru kesalahpahaman. Namun entah mengapa, ada ketenangan halus yang tetap menyertai langkahmu. Seperti keyakinan tanpa suara bahwa kamu sedang berada di tempat yang seharusnya, meski kadang terasa berat. Di titik tertentu, kamu berhenti mencoba menjadi seperti yang diharapkan orang lain. Bukan karena memberontak,
melainkan karena lelah menyangkal suara batin sendiri. Kamu mulai mendengarkan dirimu dengan lebih jujur. Kamu mulai menghargai batasanmu. Kamu mulai memahami bahwa mengatakan tidak bukanlah bentuk penolakan terhadap orang lain, melainkan bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Dari situ, perlahan-lahan, kamu berdamai dengan keunikanmu. Perjalanan batin seperti ini seringkali sunyi, tetapi tidak kosong. Ia penuh makna, meski tidak selalu menyenangkan. Ia menuntut keberanian untuk tetap terbuka tanpa kehilangan diri. Ia mengajarkanmu untuk menjadi hadir, bukan untuk menguasai, melainkan untuk menyadari. Dalam kehadiran itulah magnet batinmu terbentuk, bukan sebagai alat untuk menarik perhatian, tetapi sebagai getaran alami dari kejujuran jiwa. Jika saat ini kamu membaca atau mendengarkan narasi ini dan merasa seolah ada bagian darimu yang disentuh dengan lembut, izinkan dirimu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, rasakan tubuhmu, rasakan hatimu. Tidak perlu terburu-buru memahami semuanya. Kesadaran tidak selalu datang sebagai kilatan cahaya, seringkali ia hadir sebagai rasa tenang yang perlahan menyebar. Dan dari ruang hening itulah, kita bisa mulai melangkah lebih dalam. Bukan dengan tergesa, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kesiapan batin. Ada lapisan-lapisan makna yang akan kita sentuh bersama, 7 pintu kesadaran yang bisa dibuka perlahan, satu persatu, sesuai dengan kesiapan hatimu. Jika kamu berkenan, mari kita mulai perjalanan itu dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati. 1. Kehadiranmu menggetarkan batin orang lain. Sejak lama, mungkin kamu menyadari satu hal yang sulit dijelaskan dengan logika, kehadiranmu sering menimbulkan reaksi yang tidak biasa pada orang lain. Ada yang tiba-tiba menjadi sangat terbuka, menceritakan luka terdalamnya tanpa kamu minta. Ada yang justru menjadi canggung, defensif, atau menjauh perlahan tanpa alasan yang jelas. Ini bukan karena sikapmu yang berlebihan, juga bukan karena niatmu untuk memengaruhi siapapun. Getaran itu muncul dengan sendirinya, lahir dari kedalaman batin yang telah lama ditempa oleh kesadaran, pengalaman, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Kehadiran seperti ini bekerja dalam diam. Kamu tidak perlu berbicara banyak, tidak perlu menunjukkan kehebatan apapun. Cukup dengan menjadi dirimu apa adanya, batin orang lain seakan disentuh. Mereka merasakan sesuatu yang memanggil ke dalam diri mereka sendiri. Bagi sebagian jiwa, sentuhan itu menenangkan, karena mereka merasa akhirnya dilihat dan diterima tanpa syarat. Namun bagi jiwa lain, getaran itu terasa mengganggu, karena ia membuka pintu-pintu batin yang selama ini mereka kunci rapat. Kamu mungkin sering disalahpahami. Ada yang mengira kamu sombong karena pendiam. Ada yang menilai kamu dingin karena tidak mudah larut dalam basa-basi. Padahal sesungguhnya, kamu hanya hadir dengan kesadaran penuh. Kamu tidak bermain peran. Kamu tidak menyesuaikan diri secara palsu demi diterima. Kejujuran batin inilah yang menciptakan getaran kuat. Ia seperti cermin jernih yang memantulkan isi hati siapapun yang berdiri di hadapannya. Getaran ini bukan sesuatu yang kamu pilih secara sadar. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang menghadapi diri sendiri. Dari keberanian menatap luka, dari kesediaan untuk tidak lari dari rasa sakit, dari keikhlasan menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Semua itu membentuk kualitas kehadiran yang autentik. Dan kehadiran yang autentik selalu terasa, bahkan sebelum kata-kata diucapkan. 2. Kamu menarik yang terluka, tetapi mengusir yang penuh kepalsuan. Ada pola yang mungkin sering kamu alami sepanjang hidupmu. Orang-orang yang sedang berada dalam masa sulit, yang memikul beban batin, atau yang merasa tersesat, seringkali mendekatimu tanpa kamu mengundang. Mereka merasa aman berada di dekatmu, seolah ada ruang untuk bernapas, ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Mereka merasakan penerimaan yang tidak dibuat-buat, karena kamu sendiri telah belajar menerima banyak hal dalam dirimu. Sebaliknya, orang-orang yang terbiasa memakai topeng, yang hidup dari pengakuan semu, atau yang tidak jujur terhadap dirinya sendiri, cenderung tidak betah berada lama di dekatmu. Mereka mungkin tersenyum di awal, tetapi perlahan menjauh. Bukan karena kamu menolak mereka, melainkan karena kehadiranmu membuat topeng itu terasa berat. Di dekatmu, kepalsuan menjadi sulit dipertahankan. Ini seringkali membuatmu merasa bersalah, seolah ada yang salah dengan dirimu karena hubungan-hubungan tertentu tidak bertahan lama. Padahal, ini bukan tentang benar atau salah. Ini tentang keselarasan batin.
Jiwa yang terluka mencari kehangatan yang tulus. Jiwa yang belum siap jujur sering menghindari keheningan yang memaksa mereka bercermin. Kamu tidak menyembuhkan siapapun dengan niat. Kamu tidak menyelamatkan siapapun dengan usaha. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk memberi ruang. Dan ruang yang jujur adalah sesuatu yang langka. Tidak semua orang siap berada di dalamnya. Maka jangan heran jika lingkaranmu kecil, tetapi dalam. Jangan heran jika orang yang benar-benar tinggal adalah mereka yang telah lelah berpura-pura. 3. Intuisimu tajam dan sulit dijelaskan oleh nalar biasa. Sejak dulu, kamu mungkin sering merasakan sesuatu sebelum ia benar-benar terjadi. Ada firasat yang muncul tanpa sebab jelas. Ada dorongan halus yang menuntunmu menjauh atau mendekat pada situasi tertentu. Dan seringkali, setelah waktu berlalu, kamu menyadari bahwa perasaan itu tidak keliru. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kepekaan batin yang tumbuh karena kamu terbiasa mendengarkan ke dalam, bukan hanya keluar. Kamu tidak selalu bisa menjelaskan alasanmu kepada orang lain. Kadang bahkan kepada dirimu sendiri. Kamu hanya tahu bahwa sesuatu terasa tidak selaras, atau sebaliknya, terasa benar meski tampak berisiko. Kepekaan ini lahir dari hubungan yang dalam dengan dirimu sendiri. Dari kebiasaan mengamati tanpa menghakimi. Dari kesediaan untuk merasakan, bukan sekadar berpikir. Namun kepekaan ini juga membawa tantangan. Kamu bisa merasa kewalahan oleh suasana sekitar. Emosi orang lain mudah kamu tangkap, bahkan ketika mereka berusaha menyembunyikannya. Kamu perlu waktu sendiri untuk membersihkan batin, untuk kembali ke pusat dirimu. Tanpa itu, kamu bisa merasa lelah tanpa tahu sebabnya. Maka kesendirian bagimu bukan pelarian, melainkan kebutuhan. Intuisi bukan suara keras. Ia lembut, sering kali nyaris terabaikan. Tetapi kamu telah belajar mempercayainya, meski dunia sering meragukannya. Dan kepercayaan ini membuat langkahmu mungkin berbeda, tetapi lebih selaras dengan jiwamu sendiri. 4. Kesendirian menjadi ruang pemulihan, bukan kekosongan. Bagi banyak orang, kesendirian adalah sesuatu yang menakutkan. Namun bagimu, ia adalah ruang yang akrab. Dalam sunyi, kamu tidak merasa hampa. Justru di sanalah energimu kembali utuh. Di sanalah kamu bisa mendengar dirimu tanpa gangguan. Kesendirian bukan berarti kamu membenci manusia, melainkan karena kamu menghargai kedalaman. Kamu belajar bahwa terlalu banyak kebisingan luar dapat menenggelamkan suara batin. Maka kamu memilih dengan bijak kapan harus hadir di tengah keramaian, dan kapan harus menarik diri. Ini bukan bentuk kesombongan, melainkan bentuk perawatan diri yang telah kamu pahami melalui pengalaman. Dalam kesendirian, kamu merenung, mengurai makna, dan berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa diubah. Kamu tidak menuntut dirimu untuk selalu kuat. Kamu mengizinkan dirimu rapuh tanpa drama. Dari sinilah keteguhanmu lahir, bukan sebagai perlawanan terhadap dunia, tetapi sebagai pijakan yang kokoh di dalam dirimu sendiri. Kesendirian mengajarkanmu bahwa kebersamaan sejati tidak diukur dari jumlah orang di sekelilingmu, melainkan dari kedalaman hubungan, termasuk hubungan dengan dirimu sendiri. Dan ketika kamu akhirnya hadir kembali di tengah orang lain, kamu hadir dengan utuh, bukan dengan kekosongan yang mencari pengisi. Itulah sebabnya tidak semua jiwa mampu memahami jalanmu. Namun bagi mereka yang siap, kehadiranmu adalah pengingat bahwa kedalaman masih ada, bahwa kejujuran batin masih mungkin, dan bahwa kesadaran diri adalah perjalanan yang layak ditempuh. 5. Kata-katamu mengandung daya yang tidak selalu disadari. Ada sesuatu yang berbeda dari cara kata-katamu hadir. Bukan karena susunan bahasanya selalu indah, bukan pula karena nada suaramu selalu lembut. Perbedaannya terletak pada sumbernya. Kata-katamu lahir dari ruang batin yang jujur, dari pengalaman yang telah dirasakan hingga ke dasar, bukan sekadar dipikirkan di permukaan. Itulah sebabnya, ketika kamu berbicara dengan sungguh-sungguh, orang lain bisa merasakannya sampai ke dalam, bahkan ketika kamu sendiri tidak sedang berniat memengaruhi siapapun. Seringkali kamu menahan diri untuk berbicara, bukan karena tidak punya pendapat, melainkan karena kamu sadar bahwa kata bukan sekadar bunyi. Kata adalah energi, ia bisa menguatkan, tetapi juga bisa mengguncang. Kamu tahu bahwa tidak semua orang siap mendengar kebenaran dalam bentuk yang jujur. Maka kamu memilih diam, bukan karena takut, melainkan karena bijaksana. Diam bagimu bukan kekosongan, tetapi penahanan daya agar tidak digunakan sembarangan.
Namun ketika kamu akhirnya berbicara, kata-katamu jarang lewat begitu saja. Ada yang merasa seperti disentuh di bagian terdalam hatinya. Ada yang tiba-tiba terdiam, merenung lama setelah percakapan usai. Ada pula yang merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang tersingkap tanpa izin. Semua itu bukan karena niatmu untuk menggurui, tetapi karena kejujuran selalu memiliki efek seperti cahaya, ia menerangi, tetapi juga menyingkap bayangan. Kamu mungkin tidak menyadari betapa besar pengaruh satu kalimat sederhana yang kamu ucapkan pada waktu yang tepat. Karena bagimu, itu hanyalah ungkapan jujur dari apa yang kamu rasakan. Namun bagi orang lain, itu bisa menjadi titik balik kesadaran. Inilah sebabnya mengapa kamu sering diminta pendapat dalam situasi genting, atau mengapa orang-orang tertentu tiba-tiba datang hanya untuk mendengar pandanganmu, meski kamu tidak pernah memposisikan diri sebagai sosok yang paling tahu. Kata-katamu tidak lahir dari keinginan untuk menguasai, melainkan dari niat untuk memahami. Dan kata yang lahir dari pemahaman selalu membawa daya yang tenang namun dalam. Tidak semua jiwa siap menerima daya seperti ini. Ada yang lebih memilih kata-kata ringan yang menenangkan sementara, daripada kata jujur yang mengajak melihat ke dalam. Maka sekali lagi, kamu belajar untuk tidak memaksakan suaramu. Kamu tahu, yang siap akan mendengar dengan sendirinya. 6. Hidupmu ditempa oleh ujian yang membentuk kedalaman. Jika kamu menoleh ke belakang, mungkin kamu menyadari bahwa perjalanan hidupmu jarang berjalan lurus dan mudah. Ada fase-fase di mana kamu merasa dipaksa dewasa lebih cepat. Ada masa di mana kamu harus memahami hal-hal berat ketika yang lain masih bisa bermain dalam ketidaktahuan. Ujian-ujian itu tidak selalu datang dalam bentuk yang besar dan dramatis. Justru seringkali ia hadir dalam kesepian panjang, dalam rasa tidak dipahami, dalam keharusan untuk kuat ketika sebenarnya ingin bersandar. Pengalaman-pengalaman ini membentuk lapisan kedalaman dalam dirimu. Kamu belajar bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi selalu mengandung pelajaran. Kamu belajar bahwa kehilangan bukan sekadar perpisahan, melainkan ruang kosong yang mengajarkan arti kehadiran. Kamu belajar bahwa kekecewaan bukan akhir, melainkan pengingat untuk kembali pada nilai yang lebih dalam. Semua ini tidak datang sekaligus, tetapi menumpuk perlahan, membentuk cara pandang yang matang. Ujian-ujian itu mungkin membuatmu tampak lebih tenang dari usiamu, lebih hati-hati dalam bersikap, lebih peka dalam merasakan. Namun di balik ketenangan itu, ada keberanian yang terlatih. Keberanian untuk tetap lembut di dunia yang seringkali keras. Keberanian untuk tidak membalas luka dengan luka. Keberanian untuk memilih jalan yang sunyi daripada jalan yang ramai tapi hampa. Kamu tidak memamerkan penderitaanmu. Kamu tidak menjadikannya identitas. Kamu mengolahnya menjadi kebijaksanaan yang halus. Dan kebijaksanaan seperti ini tidak bisa diajarkan secara instan. Ia hanya lahir dari pengalaman yang benar-benar dilalui. Inilah yang membuat batinmu memiliki bobot. Ketika kamu berbicara tentang kehidupan, orang lain bisa merasakannya, karena kata-katamu tidak kosong. Ujian-ujian itu juga mengajarkanmu kerendahan hati. Kamu tahu bahwa setiap orang memikul beban masing-masing, meski tidak semua terlihat. Maka kamu tidak mudah menghakimi. Kamu belajar melihat dengan empati, bukan dengan kesimpulan cepat. Dari sinilah kekuatan sejati tumbuh, bukan sebagai keunggulan atas orang lain, tetapi sebagai kedalaman dalam memahami kehidupan. 7. Ada aliran kebijaksanaan lama yang hidup dalam dirimu. Entah sejak kapan, kamu merasa memiliki ketertarikan pada hal-hal yang bersifat sunyi, tua, dan sederhana. Ada rasa hormat yang alami terhadap alam, terhadap tradisi, terhadap kebijaksanaan yang tidak ditulis tetapi diwariskan melalui laku hidup. Ini bukan sesuatu yang kamu pelajari secara formal. Ia terasa seperti ingatan yang muncul kembali, seperti pengenalan yang tidak membutuhkan perkenalan. Kamu merasakan kedamaian ketika berada dekat dengan alam, ketika mendengar suara angin, ketika menyaksikan perubahan cahaya di waktu senja. Ada resonansi batin yang sulit dijelaskan, seolah jiwamu mengenali ritme itu. Dari sanalah muncul cara pandang yang tidak tergesa-gesa. Kamu memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri, bahwa memaksa hanya akan merusak keseimbangan. Kebijaksanaan ini tercermin dalam sikapmu yang cenderung menjaga harmoni. Kamu tidak suka konflik yang tidak perlu. Kamu lebih memilih jalan tengah yang jujur daripada kemenangan yang menyisakan luka.
Kamu memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada dominasi, melainkan pada kemampuan menjaga keseimbangan antara tegas dan lembut. Orang lain mungkin melihatmu sebagai sosok yang sederhana, bahkan biasa. Namun di balik kesederhanaan itu, ada kedalaman yang tidak mudah ditembus. Kamu tidak haus pengakuan, karena jiwamu sudah merasa cukup. Kamu tidak berlomba untuk terlihat, karena bagimu, makna tidak selalu berada di permukaan. Aliran kebijaksanaan ini membuatmu menjadi penghubung, bukan pusat. Kamu hadir untuk menjaga, bukan menguasai. Kamu mengingatkan, bukan memerintah. Dan peran seperti ini seringkali tidak terlihat, tetapi sangat dibutuhkan. Tidak semua orang dipanggil untuk peran ini. Tidak semua jiwa sanggup menanggung kesunyian yang menyertainya. 8. Kamu tidak datang untuk disukai semua orang, melainkan untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya. Pada titik tertentu dalam perjalanan batinmu, kamu berhenti mengejar penerimaan. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena kamu menyadari bahwa menjadi diri sendiri sepenuhnya lebih penting daripada disukai dengan cara yang palsu. Kesadaran ini tidak datang tanpa harga. Ada hubungan yang harus dilepaskan. Ada ekspektasi yang harus kamu biarkan runtuh. Ada versi dirimu yang lama yang harus kamu tinggalkan. Namun dari proses itu, muncul kebebasan yang hening. Kamu tidak lagi terlalu terpengaruh oleh penilaian luar. Kamu mendengarkan kritik dengan bijak, tetapi tidak membiarkannya menentukan nilai dirimu. Kamu menerima pujian dengan rendah hati, tetapi tidak menggantungkan harga dirimu padanya. Kamu berdiri di tengah, seimbang, sadar akan kekuatan dan keterbatasanmu. Kesadaran ini membuatmu menjadi magnet batin yang unik. Bukan magnet yang menarik semua orang, melainkan magnet yang menarik mereka yang selaras. Dan bagi yang tidak selaras, kehadiranmu bisa terasa terlalu jujur, terlalu sunyi, terlalu dalam. Kamu tidak mengubah dirimu untuk membuat mereka nyaman. Kamu juga tidak menutup diri. Kamu hanya menjadi dirimu, dengan utuh. Inilah jalan yang tidak banyak dipilih. Jalan di mana keaslian lebih penting daripada popularitas. Jalan di mana kedalaman lebih diutamakan daripada keramaian. Jalan di mana kesadaran diri menjadi kompas utama. Kamu berjalan di jalan ini bukan untuk merasa istimewa, tetapi karena jiwamu tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Dan di sanalah letak kekuatanmu yang sesungguhnya. Kamu adalah pengingat hidup bahwa menjadi diri sendiri adalah bentuk keberanian tertinggi. Bahwa keheningan memiliki suara, bahwa kedalaman memiliki daya, dan bahwa tidak semua jiwa berani menghadapi magnet batin seperti ini, tetapi bagi yang berani, kehadiranmu adalah anugerah yang membangunkan. Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini tidak bisa diringkas hanya sebagai rangkaian ciri atau gambaran tentang seseorang yang disebut memiliki magnet batin. Lebih dari itu, semua uraian sebelumnya adalah sebuah cermin panjang yang mengajak siapapun yang membaca atau mendengarkan untuk menengok ke dalam dirinya sendiri dengan jujur dan tenang. Perjalanan jiwa yang telah dibahas bukanlah perjalanan yang gemerlap, bukan pula jalan yang penuh pujian. Ia adalah jalan sunyi, jalan yang sering kali tidak dipahami, bahkan oleh orang-orang terdekat. Namun justru di sanalah letak maknanya. Jiwa yang memiliki magnet batin tidak dilahirkan untuk menjadi pusat perhatian. Ia tidak dibentuk untuk selalu berada di barisan depan, tidak pula untuk mengumpulkan pengikut. Jiwa seperti ini hadir sebagai pengingat. Pengingat bahwa keheningan masih memiliki suara. Pengingat bahwa kedalaman masih bernilai. Pengingat bahwa kejujuran terhadap diri sendiri adalah fondasi dari segala ketenangan yang sejati. Semua yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan satu benang merah yang halus namun kuat, bahwa perjalanan batin yang otentik selalu menuntut keberanian yang tidak terlihat. Keberanian untuk hadir apa adanya, tanpa topeng. Keberanian untuk menerima bahwa tidak semua orang akan nyaman dengan kehadiran kita. Keberanian untuk berdamai dengan kesendirian tanpa merasa hampa. Keberanian untuk mempercayai intuisi ketika dunia meminta bukti-bukti yang kaku. Keberanian untuk berbicara jujur, dan keberanian yang sama besarnya untuk memilih diam ketika kata-kata hanya akan melukai tanpa membawa kesadaran. Semua keberanian ini tidak pernah dilatih di luar, melainkan tumbuh perlahan dari dalam, melalui pengalaman, luka, kehilangan, dan perenungan panjang. Magnet batin bukanlah sesuatu yang dicari. Ia bukan tujuan. Ia adalah hasil samping dari hidup yang dijalani dengan kesadaran. Ketika seseorang berhenti berbohong pada dirinya sendiri,
berhenti memaksakan peran yang tidak selaras dengan hatinya, dan berhenti mengejar pengakuan yang kosong. Pada saat itulah magnet batin mulai terbentuk dengan alami. Ia tidak perlu diumumkan, ia tidak perlu ditunjukkan, ia akan terasa dengan sendirinya oleh jiwa-jiwa yang peka. Pembahasan tentang kata-kata yang mengandung daya, tentang ujian hidup yang membentuk kedalaman, tentang aliran kebijaksanaan lama yang mengalir dalam diri, dan tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya, semuanya bermuara pada satu pemahaman penting, bahwa kualitas jiwa jauh lebih menentukan daripada citra diri. Dunia modern seringkali mendorong manusia untuk terlihat, untuk cepat, untuk keras, untuk bersaing. Namun jiwa yang berjalan di jalur kesadaran justru bergerak sebaliknya. Ia melambat, ia mendalam, ia menyederhanakan, ia memilih makna daripada sorak-sorai. Dalam konteks ini, kesendirian bukanlah kutukan, melainkan ruang suci. Ruang untuk menyusun ulang diri. Ruang untuk mendengarkan suara batin yang sering tenggelam oleh kebisingan luar. Ruang untuk memulihkan energi yang terkuras oleh interaksi yang tidak selaras. Jiwa yang memahami ini tidak lagi takut sendirian. Ia tahu bahwa kesendirian adalah tempat bertemu dengan diri sendiri, dan pertemuan itu jauh lebih berharga daripada kebersamaan yang memaksa. Begitu pula dengan ujian hidup. Dalam pembahasan sebelumnya, jelas terlihat bahwa ujian bukanlah tanda ketidakadilan semata, melainkan sarana pembentukan. Jiwa yang ditempa sejak awal seringkali dipersiapkan untuk kedalaman tertentu. Bukan untuk menjadi lebih tinggi dari orang lain, tetapi untuk mampu menampung lebih banyak makna, lebih banyak empati, dan lebih banyak pemahaman. Dari sinilah muncul kebijaksanaan yang tidak menggurui, tetapi menenangkan. Kebijaksanaan yang tidak mendominasi, tetapi menemani. Aliran kebijaksanaan lama yang mengalir dalam diri bukan berarti hidup di masa lalu. Ia justru menjadi jangkar di tengah perubahan zaman yang cepat. Ia mengingatkan bahwa keseimbangan adalah kunci. Bahwa hubungan dengan alam, dengan sesama, dan dengan diri sendiri tidak bisa dipisahkan. Bahwa segala sesuatu yang dipaksakan akan kehilangan ruhnya. Jiwa yang menyadari ini cenderung berjalan dengan ritme yang berbeda, lebih selaras, lebih penuh pertimbangan, dan lebih menghargai proses. Kesadaran bahwa tidak semua orang harus menyukai kita adalah puncak dari kedewasaan batin. Pada titik ini, seseorang tidak lagi hidup untuk menyenangkan, tetapi untuk selaras. Ia tidak menutup diri dari kritik, tetapi juga tidak menyerahkan nilai dirinya pada penilaian luar. Ia berdiri di tengah, tenang, sadar akan keterbatasan sekaligus potensi dirinya. Dari posisi inilah magnet batin bekerja paling kuat, bukan sebagai alat tarik, melainkan sebagai pancaran keaslian. Jika seluruh pembahasan ini terasa dekat dengan pengalamanmu, mungkin bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dari dirimu yang sedang diingatkan. Diingatkan bahwa apa yang selama ini kamu anggap sebagai perbedaan, keanehan, atau bahkan kelemahan, sesungguhnya adalah bagian dari perjalanan jiwa yang lebih dalam. Bahwa kelelahan batin yang sering kamu rasakan bukan karena kamu salah jalan, tetapi karena kamu berjalan dengan kesadaran yang lebih luas. Dan bahwa ketenangan yang sesekali muncul di tengah semua itu adalah penanda bahwa jiwamu mengenali jalannya sendiri. Kesimpulan ini bukan ajakan untuk merasa istimewa, apalagi merasa lebih dari yang lain. Justru sebaliknya, ia adalah ajakan untuk semakin rendah hati, untuk semakin jujur, untuk semakin lembut terhadap diri sendiri dan orang lain. Magnet batin yang sejati tidak membuat seseorang merasa lebih unggul, melainkan membuatnya semakin sadar betapa rapuh dan berharganya kehidupan ini. Dari kesadaran itulah lahir sikap yang penuh empati, penuh pertimbangan, dan penuh tanggung jawab batin. Pada akhirnya, perjalanan ini adalah tentang pulang. Pulang ke diri sendiri, pulang ke kesadaran yang tidak tergesa-gesa, pulang ke keheningan yang tidak kosong, pulang ke makna yang tidak perlu diumumkan. Dan dalam kepulangan itu, seseorang tidak lagi terlalu sibuk mencari, karena ia telah menemukan ruang tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri dengan utuh. Sebagai kata penutup untuk channel YouTube ini, izinkan narasi ini menjadi teman perjalananmu, bukan sebagai kebenaran mutlak, melainkan sebagai cermin lembut. Jika ada bagian yang terasa menyentuh, simpanlah. Jika ada bagian yang terasa berat, renungkanlah perlahan. Tidak ada kewajiban untuk setuju dengan semuanya. Yang terpenting adalah kesediaan untuk hadir dan mendengarkan. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan kesadaran untuk menyimak hingga akhir.
Semoga setiap kata yang tersampaikan bisa menjadi pengingat halus bahwa kedalaman jiwa masih memiliki tempat di dunia ini. Jika kamu merasa narasi ini bermanfaat, kamu dipersilakan untuk tetap menemani channel ini dalam perjalanan-perjalanan batin berikutnya. Semoga setiap langkahmu selalu ditemani kesadaran, ketenangan, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri.